Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak ibu semua? Semoga baik-baik ya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai koperasi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran dan indikator pencapaiannya. Baiklah, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran melalui model classroom, peserta didik dapat menjelaskan pengertian koperasi, mengidentifikasi prinsip koperasi, menguraikan jenis-jenis koperasi, mengidentifikasi sumber permodalan koperasi, serta memiliki sikap rasa ingin tahu, bertanggung jawab, kerjasama, dan komunikatif. Kemudian mengenai indikator pencapaiannya, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian koperasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip koperasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis koperasi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sumber permodalan koperasi. Nah, pada materi pertama kita akan membahas mengenai pengertian koperasi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu koperasi? Baiklah, koperasi merupakan pelaku penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Sedemikian penting koperasi sehingga negara mengaturnya dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur koperasi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama, baik itu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dalam menjalankan usahanya didasari oleh beberapa nilai sebagai berikut. Yang pertama ada kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Kemudian ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya anggota bergabung tanpa paksaan. Kemudian ada pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, di mana setiap anggota memiliki perannya sendiri dalam koperasi. Kemudian ada koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Artinya dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu anggota. Kemudian ada koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya. Kemudian ada koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian ada koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha koperasi. Yang pertama, ada berdasarkan bidang usaha. Berdasarkan bidang usaha ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang berfungsi membantu kegiatan proses produksi yang dilakukan anggotanya. Contohnya saja yaitu menyiapkan bahan baku untuk kerajinan. Kemudian ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini yaitu yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari anggotanya. Contohnya yaitu koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, dan lain sebagainya. Kemudian ada koperasi pemasaran.
Koperasi pemasaran yang dibentuk untuk membantu anggota mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan hingga sampai di tangan konsumen. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang menyediakan pinjaman uang sekaligus tempat penyimpanan uang. Uang dipinjamkan diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggota. Kemudian ada koperasi serba usaha, yaitu jenis koperasi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi. Selanjutnya ada berdasarkan jenis komoditinya, yaitu terbagi juga menjadi 5 bagian. Yang pertama ada koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian yaitu koperasi pertanian. Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu. Yang ketiga ada koperasi peternakan, yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Kemudian ada koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu. Dan yang terakhir ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Selanjutnya berdasarkan jenis anggotanya, yaitu seperti koperasi karyawan, kopkar, koperasi pedagang pasar, koperasi angkatan darat, koperasi mahasiswa, koperasi pondok pesantren, koperasi pegawai negeri, dan masih banyak lagi jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis anggotanya. Selanjutnya koperasi berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer ini terdiri dari paling sedikit 20 orang, di mana wilayahnya mencakup kecamatan atau desa. Contohnya saja KUD, Koperasi Unit Desa. Kemudian ada koperasi pusat. Koperasi pusat merupakan gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Contohnya koperasi pusat yang meliputi kabupaten dan kota. Yang ketiga ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat yang meliputi daerah tingkat provinsi. Contohnya saja yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Dan yang terakhir ada koperasi induk. Koperasi induk ini merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan berbadan hukum yang berkedudukan di ibu kota negara. Contohnya saja yaitu Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskot. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai sumber permodalan koperasi, di mana sumber permodalan koperasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada modal internal koperasi dan yang kedua ada modal eksternal koperasi. Yang pertama, modal internal koperasi dibagi menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana cadangan. Yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok ini dibayarkan selama 1 kali saat mendaftar sebagai anggota koperasi dengan jumlah sesuai dengan yang telah ditentukan, di mana simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan. Simpanan wajib ini tidak bisa juga diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Yang ketiga ada simpanan sukarela. Simpanan ini bersifat sukarela, begitu pula dengan jumlahnya. Simpanan ini dapat diambil kapan saja. Kemudian ada dana cadangan. Dana cadangan adalah bagian dari SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota.
Kemudian ada modal eksternal koperasi, yaitu yang pertama ada hibah. Hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal. Kemudian ada pinjaman. Koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank, untuk memenuhi kebutuhan modal dan sumber lain yang sah. Nah, gimana anak-anak ibu semua? Sudah paham materi kita hari ini? Baiklah, demikian dari pemaparan ibu pada pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu mengerti ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.